baru-baru ini pasar Eropa setelah merilis all new PCX ya. Nah, apakah Indonesia nanti juga akan ikut-ikutan dengan pasar Eropa untuk merilis all new PCX yang baru, dan apakah nantinya all new PCX dari Eropa akan diadopsi di pasar Indonesia? Kalian penasaran? Cek di shop. Eropa keren nih Mas. Jadi mereka sudah merilis PCX yang baru nih. Nah, nanti apakah PCX yang baru ini akan diadopsi di Indonesia? Bisa jadi. Bisa Maybe. jadi. Maybe. Jadi gini, ini kita bicara skutik ya, Bongsor. skutik bongsor yang kelas premium. Kelas ya. premium. Itu masuk kelas premium ya? Masuk kelas premium. Ya, masuk kelas premium. Nah, emang di Eropa udah keluar yang itu yang cc 125 cc. 125. Ya, 125 cc. Nah, di Indonesia kan 150. Ya, 150. Nah, kalau targetnya bakal keluar apa enggak? Mestinya keluar. Kalau ngelihat siklus produknya ini mestinya nanti akan keluar. Melihat fenomena yang terjadi di pasti Belantika akan permotoran. Ya, permotoran ini pasti akan keluar. Nah, cuman kapannya kita belum tahu. Kalau dugaan saya nggak bakal terjadi di akhir tahun ini. Akhir tahun ini nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Pasti bisa jadi kemungkinan tahun depan. Itu pun kita masih wait and see. Masih gelap. Masih gelap. Artinya wait and see kita itu bukan saya yang menentukan enggak, tapi kita ini sedang melihat kondisi pandemi ini. Jadi apakah pas, apakah layak, apakah pantas dari Astra Honda Motor tuh ngeluarin produk itu, sedangkan mungkin daya belinya belum cukup pas pada saat itu. Ini banyak sekali, ini biar tugasnya Astra Honda Motor aja yang mikirin. Oke. Kita bahas yang bakal keluar apa enggak. Tugas kita memprediksi nanti. Prediksi ya. aja di sini. Ngomong-ngomong tentang prediksi nih, saya pengen kita akan ngobrolin mengenai yang pertama adalah desainnya nanti. Seandainya PCX ini akan keluar di Indonesia, kita ngobrolin tentang pertama desain, terus kedua adalah kenyamanan, ketiga adalah performa. Kita bahas awal dulu, ini desain dulu kita bahas. Apakah nanti misalkan ya dari bentuk Eropa itu agak meruncing, karena kan kalau di Indonesia dia agak membulat kan, terus di Eropa sekarang agak meruncing dan sebagainya. Nah, apakah nanti juga akan mengadopsi Eropa? Karena kan kalau PCX ini kayaknya desainnya global deh ya. Setiap negara mungkin akan sama, tapi kan kita harus kembali lagi kita bisa memprediksi dengan gejala-gejala yang terjadi. Betul. Nah, kita ngelihat karakternya aja. Karakternya PCX dari pertama kali keluar ya. Dulu kan Indonesia masih impor, terus sekarang dia dibikin sendiri gitu ya. Nah, itu ciri khasnya nggak berubah. Ya, ciri khasnya masih sama. Nah, yang di Eropa ini keluar juga masih membawa ciri khas yang sama. Apalagi ini desainnya global, bisa dipakai di negara region manapun. Nah, rasanya bakal sama bentuknya. Jadi bentuknya memang dirancang tuh simple, cuman memang dia bisa membangun rasa mewahnya, elegannya tuh bisa. Nah, yang baru ini yang Eropa itu kan mirip hanya agak sedikit dipertegas ya. Jadi kalau lekukannya tegas dia. Jadi lekukannya sama, cuman ini agak dipertegas. Nah, ini karena kita belum megang barangnya langsung, lekukan tegas itu bisa jadi memang lekukannya atau memang permainan dari warna ya. Nah, ini tapi kalau kita lihat memang itu lekukannya yang berubah sih ya, lekukannya yang berubah, tapi tetap mengusung mewahnya itu tetap. Seperti itu dari sisi desainnya. Nah, kalau dilihat dari depan itu juga yang kita lihat dari sisi desain beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan memang ya ciri khasnya tetap ya. Jadi ya lampunya memanjang kayak gitu. Jadi kayak alis ke atas gitu. Kan tetap ya Eropa juga seperti itu. Sama. Cuman kalau yang di Eropa itu sudah ada DRL. Apakah itu DRL? Apakah itu daytime running LED. LED. Nah, jadi gini, ini salah satu yang mungkin dipertimbangkan nantinya oleh Astra Honda Motor
Karena gini, Honda itu kan yang paling terkenal adalah dia akan terus berpikir bagaimana menciptakan sepeda motor yang seirit mungkin tapi tenaganya tetap ada gitu kan. Tapi kan gini, kalau kita berpikir logika ya, kalau motor kencang otomatis boros. Nah, ini kita bahas tentang DRL nih. Nah, Nanti kita DRL dulu. khawatirnya kecampur langsung belok ke performa. Oh iya. Ada irisannya ke sana. Iya. Nah, kalau balik lagi ke lampu, jadi DRL itu sebenarnya kalau di mobil-mobil yang premium ya, itu udah ada. Jadi begitu kunci kotak diputer, mesin nyala, siang hari DRL nyala. Tapi headline-nya belum. Oke. Lampu utamanya belum nyala. Utama Belum nyala. Dia itu fungsinya DRL itu. Sehingga sebenarnya menggantikan tugasnya si headline. Oke, masalahnya di Indonesia siang ataupun malam harus nyala ya. Nah, jadi gini, kalau kita ngelihat fungsinya ya, kita belum ngelihat regulasi. Tapi kalau ngelihat fungsinya, lampu menyala itu kan sebenarnya supaya mata manusia itu mudah mengenalinya. Bukan mudah, lebih tepatnya cepat mengenali. Untuk pengendara lain. Pengendara lain, betul. Karena mata manusia itu sangat amat cepat tertarik dengan sinar. Benda terang lah ya. Benda terang. Jadi yang shining, glowing itu pasti lebih tertarik mata manusia. Gitu ya. Nah itu yang kemudian DRL harusnya menjadi bukan satu-satunya sih, tapi dilirik juga harusnya. Karena DRL ini bisa menggantikan tugas dari headlamp, lampu utama. Kalau headlampnya menyala siang malam kan dia perlu tenaga untuk menyalakannya. Nah kalau DRL kan dia lebih efisien lagi tenaganya. Mungkin kalau yang lampu utama misal 5 watt, ini DRL bisa di bawahnya mungkin cuma 2 watt atau 3 watt gitu. Nah ini kan lebih efisien. Nah hubungannya apa sih? Kalau pemakaian konsumsi wattnya makin kecil kan berarti bahan bakar yang dibakar itu kan juga nggak akan kebuang ke, atau tenaga yang dihasil nggak akan kebuang untuk nyalain lampu utama. Dia lebih dikirim ke roda belakang makin gede. Nah itu seperti itu. Jadi ini harusnya jadi lirikan ya, Astra Honda Motor bisa masukin DRL. Tapi dari segi hukum boleh nggak sih mas kayak gitu? Nah itu tadi yang kita sebenarnya kalau secara fungsi ya, secara fungsi itu lampu utama dinyalakan pada siang hari itu bukan untuk menyinari jalanan, tapi lebih tepatnya untuk mengetahui atau mempermudah, mempercepat mata orang lain, pengguna jalan lainnya itu melihat si sepeda motor. Berarti secara fungsi harusnya diperbolehkan lah ya. Kalau secara fungsi sudah digantikan dengan DRL. Nah cuman kemudian itu tadi balik lagi, regulasi kan bukan kita ya. Iya. Kembali lagi kita cuma menerka-nerka. Nah, jadi dari depan seperti itu, bodi samping, bodi kanan ya memang dipertahankan dia hampir sama ya modelnya. Ada tunnelnya juga. Tunnel tuh kalau yang model Vario kan ada decknya rata, ini kan enggak karena ada tangki juga di sana. Terus kalau yang ke belakang karena ya kurang lebih sama sih seperti Eropa, itu lampunya juga berubah karena bodinya udah mulai tajam, jadi lampunya juga menyesuaikan juga seperti itu. Untuk bodi yang lain dia tambah besar apa sama sih mas? Nah kalau biasanya nih ya, biasanya kalau yang premium ini mestinya dimensinya bisa agak kalau dugaan saya sih dipertahankan sih dimensinya. Dimensinya dipertahankan. Dipertahankan. Cuman nanti karena efeknya lancip-lancip, itu dia akan membuat efek lebih lebar. Nah, efeknya yang lebih lebar. Lebih lebar. Kalau bulat itu kan kesannya kan compact gitu ya, menggemuk gitu ya, menggemuk. Nah, terus ini ditambah ada runcing-runcingnya, itu jadi agak melebar kesannya. Nah, itu mungkin bakal akan sama juga seperti Eropa, itu bannya juga akan berubah, lebih lebar. Ban belakang itu depan juga akan berubah. Lebih lebar ban belakang. Kalau yang Eropa kan bisa sampai kalau nggak salah ukurannya 130. 130 itu belakang. Itu besar loh itu. Besar. Segede sebesar 150? Iya, sebesar itu. Itu lebarnya ya, lebarnya. Jadi
Tapi bisa jadi dimensinya juga agak sedikit berubah. Ya, agak sedikit berubah karena kalau dilihat saya juga pastinya kalau yang premium ini kan pengennya kan fiturnya nambah terus ya. Bagasinya tambah besar gitu ya. Terus dimensinya agak sedikit membesar. Cuman gini, karakternya Honda itu pasti akan mencoba untuk walaupun dia dimensinya tambah besar, kemudian juga bagasinya tambah besar, tapi tetap enteng, Ringan. ringan. Bentar. Aku curiga. Kenapa? Kalau lebih ringan, bagasi tambah lebar, ini kayaknya ada hubungannya sama rangka ini kayaknya nih. Kayaknya ada hubungannya sama rangka. Dugaan Anda tepat sekali ya. Karena apa? Ini sudah terbaca dari mulai Genio, kemudian Beat, kemudian sekarang Scoopy. Ini tidak menutup kemungkinan jalur penerapannya sampai ke yang premium. Karena ini menguntungkan. Sekali lagi menguntungkan apa? Pertama, bobotnya tambah turun, ringan. Terus dimensinya kita bisa dapat lebih banyak gitu ya, lebih banyak dimensinya sehingga bagasi akan lebih maksimal kapasitasnya. Nah, dengan teknologi SAF itu juga membuat tenaga yang disalurkan ke roda belakang akan tambah terasa karena kan bobot motornya ringan gitu ya. Dan kemudian tapi ringannya itu bukan berarti terus kemudian motornya akan bahasa Jawanya ngeleang ya, enggak juga gitu karena banyak hal yang membuat motor ngeleang gitu ya. Nah ini kalau saya lihat memang PCX ini akan tetap stabil gitu ya, apalagi ditambah bannya lebih lebar gitu ya. Atau bisa jadi bobotnya sama. Karena dikoreksi mungkin bannya kan tambah berat. Rangkanya tambah ringan. Kapasitasnya membesar. Ya mungkin bobotnya sama tapi yang kelebihannya adalah kapasitas bagasinya tambah besar seperti itu. Nah, itu dari sisi desain sih ya. Kalau pertimbangannya ya ada beberapa hal yang menarik untuk Astra Honda Motor pakai yang versi Eropa gitu ya. Nah kalau dari sisi kenyamanan, ini dari sisi kenyamanan bisa dibilang kalau yang versi Eropa itu ya yang bakal masuk itu bisa jadi hampir bisa dimasukin semua ya. Contoh yang paling gampang sekarang Scoopy sudah pakai USB port, udah nggak pakai power charger yang butuh lighter. Nah itu dia udah pakai tinggal langsung colok ya, tinggal bawa kabel doang. Itu juga akan masuk. Nah, apakah kemudian sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang menggunakan USB Type C? Kayaknya belum deh. Karena keragaman masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan yang USB Type A, tipe A kayak gitu. Yang USB yang gede ya. Yang gede itu yang 2.0 atau 3.0 itu kayaknya masih dipertahankan karena kan tinggal pakai aja tuh ya dari yang Scoopy tinggal pakai aja ke PCX. Terus speedometer mesinnya berubah karena juga siklus produknya harusnya makin bagus, penampilannya juga makin bagus, itu layarnya lebar, si PCX itu layarnya lebar. Terus hal yang terkait dengan kenyamanan selain suspensi akan berubah gitu ya, kalau mengadopsi ban besar suspensi akan berubah. Lebih panjang nggak di sini nanti suspensi? Enggak sih, tapi yang akan dikoreksi adalah kemampuan pernya itu pasti akan beda. Nah terus kemudian yang menunjang kenyamanan selain ABS sudah masuk di PCX itu kontrol traksi mesinnya Astra Honda Motor sudah masukin ke Next PCX ya, karena itu yang fitur yang satu emang fitur premium, yang kedua ya menambah menyenangkan pada saat dikendarai seperti itu. Cuman nanti nggak semuanya bakal keluar variannya dilengkapi kontrol traksi ya. Tapi bakal seperti yang sudah ada, hybrid sendiri, ABS sendiri. Oh, nanti akan ada beberapa tipe di sana. Dan kemungkinan ya yang akan ada kontrol traksinya yang
include versi ABS. Jadi ABS include kontrol traksi seperti itu. Jadi kalau mahal sekalian. Gitu ya. Jadi kalau lengkap sekalian seperti itu. Itu sih. Terus sekarang mengenai performa nih. Tadi dia akan menggunakan ban ukuran 130 nih. Nah kan kita ngomongin performa ya. Apa nggak berat sih Mas nanti ke mesinnya ya? Karena kan semakin besar roda ban, otomatis kan juga akan menambah tekanan juga kan. Nah ini yang perlu tahu dari Honda ya. Honda itu kalau ya mungkin motor lain juga sih sebenarnya. Cuman ini aku sedikit buka rahasia. Ini rahasia. Nah, jangan-jangan intelijen. Jadi gini, sebenarnya sekarang kan lagi marak nih, pengen PCX itu masuk teknologi VTEC. Oke, ya kan? Ini VTEC. Buat benar-benar lebih kenceng lagi ya. Nah, VTEC. pikirannya, wah bakal masuk nih teknologi kenceng VTEC gitu ya. Nah, tiba-tiba kemarin tanggal 11 November, Eropa ngeluarin kan. Terus ternyata VTEC nggak ada, namanya adalah ESP Plus. Nah, beda ESP Plus sama ESP apa Mas? Belum nanti ada. Sebenarnya ini peningkatan fitur. Peningkatan fitur dan kemudian plusnya itu salah satunya adalah 4 klep. Oh, 4 klep. Yang tadinya 2 klep, 4 klep tapi tetap SOHC atau single overhead camshaft, tetap single. Nah, plus lainnya lagi dia akan mengkompensasikan CC-nya mungkin akan sedikit naik, sama model-model konfigurasinya mirip dengan Genio kan gitu. Genio dia di kelas 110 tapi kalau dilihat dari jumlah CC detailnya itu dia naik. Ya, tapi masih masuk kelas 110. Nah, ini kemungkinan sama karena apa? Nanti pistonnya tambah kecil, langkahnya yang akan tambah panjang. Karena kan karakternya mesin yang dipakai Genio, Beat, konfigurasinya ya itu sama. Walaupun karakternya mungkin bisa berbeda-beda karena AHM bisa aja setting mapping ECM-nya gitu ya, apa setting CVT-nya gitu ya. Nah itu bisa beda-beda. Nah perkiraan saya juga teknologi yang udah dipakai sekarang itu akan jenjangnya masuk juga jalur desainnya, rekayasa engineeringnya bakal masuk juga di PCX. Jadi bakal sama, dia akan konfigurasinya bakal struknya diperpanjang, pistonnya dikecilin. Karena piston yang kecil itu lincah sebenarnya. Enteng ya, karena gaya geseknya, karena kalau permukaannya besar kan gaya geseknya besar. Kalau permukaannya kecil kan dia tambah licin kayak gaya geseknya kan tambah kecil gitu. Iya. Karena kalau salah ngomong licin bisa sampai kemana-mana. Susah. Buyar nanti kita ngobrolnya buyar. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau yang bagi VTEC nggak datang tetap berharap masuk ke Indonesia, kayaknya enggak deh. Kuburlah impian Anda bakal masuk. Karena apa? Gini. Astra Honda Motor itu pasti line up-nya dia akan segaris dengan Honda Motor Company. Dia akan pakemnya itu ya, Honda itu akan mengeluarkan motor yang boleh cc-nya besar tapi harus lebih irit. Dan harus tenaganya lebih besar. Itu yang harus digejot terus dari engineer-nya Honda. Iya, tapi kan secara logika itu tadi ya Mas ya. Kenceng akan sebanding dengan boros. Ini enggak. Tapi enggak ini ya. Enggak. Nah, jadi buktinya adalah kayak yang Genio, Beat itu powernya naik. Torsinya naik gitu ya. Dan lebih irit loh. Walaupun 0,1. Yang tadinya misalnya ini kita bicara yang Scutic Genio ya. Atau Beat lah. Beat tadinya cuma 59 km per liter keiritannya, sanggup seperti itu. Terus mesin yang baru ini bisa 59,1. Iya 0,1 sih. Tapi tenaga tambah gede, torsi tambah gede, tambah irit. Itu udah nabrak pakem loh itu. Iya. Tapi ini ada yang bilang kalau keluaran terbaru ini tenaganya melemah. Benar gak sih? Nah, ini menarik lagi. Ya ini sambungannya tadi. Silakan disambungkan. Rahasia tadi ya. Sambungannya rahasia tadi. Jadi gini. Kita pernah ngetes. Kita? Enggak sih. Lebih tepatnya kita menganalisa gitu ya. Meriset
Nah ini sebenarnya bukan di yang PCX ya. Kita buka aja CBR. Jadi di CBR itu, ini kan CBR itu kan kompatriotnya kan kita pernah tahu lah ya, CBR kompatriotnya itu siapa, musuh sepermainannya siapa kan kita tahu. Rivalitasnya itu tetap dari dulu tahun 90-an sampai sekarang itu terus gitu kan. Nah menariknya adalah ada sebuah media otomotif yang terkenal di Indonesia, udah lama juga, dan dia ngetes motor CBR ini dengan Ninja. Oke. Nah pada saat dites, dia memang kita tahu sendirilah, CBR sama Ninja itu selalu akan kejar-kejaran ya dalam hal performa gitu ya. Nah ini yang membuat penasaran tabloidnya itu. Kita sebut aja ya, itu Grid Auto, otomotif grupnya otomotif. Nanti bisa dilihat ya di link carilah, adalah banyak itu di YouTube juga ada. Nah dia ngetes. Jadi kita langsung aja ya, dipendekin aja ya. Dia tes dibawa di jalanan sama dibawa ke mesin dyno test. Nah, di jalanan dia ngetes pakai Race Logic, itu sebuah alat tertentu yang dia sangat akurat, dia bisa menghasilkan hitungannya sampai sepersekian detik gitu ya. Terus dibawa ke dyno test. Nah, yang menarik di sini, kita bicara yang di dyno test saja. Pabrikan itu selalu mengklaim lewat sumbernya masing-masing, itu tenaganya sekian. Dan itu diukur di krek as. Oke. Nah, di krek as. Nah, timnya ini itu ngetesnya di dyno test. Nah, itu akan diukur di roda belakang. Nah, dibandingkan klaimnya pabrikan berapa, kemudian yang keluar di roda belakang berapa. Karena yang di roda belakang itu real kenyataan ya. Real kenyataan yang bakal keluar di kita pas jalan. Nah, disinilah menariknya. Ternyata gaya gesek yang dialami Honda itu lebih sedikit, selalu lebih sedikit. Oke. Jadi gini, misalnya dari krek as ini, contoh angka bulat 100 ya. Satuannya kita nggak usah sebut, 100 saja. Nah, dari krek as ini kan keluar ke rumah kopling, kemudian ada transmisi, kemudian ada gear set, ada rantai di sana, kemudian di sini juga ketemu ada tromol atau ada cakram, ada rem, ada mungkin rem tromol, ada raker. Nah, sehingga itu yang kemudian mengurangi 100-nya tadi. Tadi 100 ya? 100. Nah, tadi 100. Nah, itu mungkin keluar dari kopling ini berkurang 5. 5 kurang lagi sampai di sini tinggal 80. Kayak gitu. Nah, Honda itu paling sedikit. Kerugian geseknya dari depan sampai belakang paling sedikit. Sehingga itu yang kemudian walaupun dia, maksudnya Honda ya, Honda ngeklaim tenaganya mungkin kalah sama sebelah atau kompetitornya atau Ninja gitu ya. Tapi sampai belakang penurunannya dia tenaganya paling sedikit. Nah itu juga bakal terjadi di engineeringnya tipe Matic. Karena rahasianya dia udah tahu, Honda ya, maksudnya dia tuh Honda udah tahu. Jadi saya sangat yakin sekali, walaupun dilengkapi dengan roda besar gitu ya, dan kemudian mesin akan menggunakan ESP Plus, tapi saya nggak tahu ya, itu kan bahasanya Eropa ESP Plus ya. Apakah nanti akan dipakai juga ESP Plus itu dibahasakan yang sama dengan Indonesia gitu ya? Saya nggak tahu. Nah, jadi tadi kan Honda itu selalu kalau naik CC boleh, yang penting harus lebih irit, tenaganya harus lebih ada lagi. Nah jadi udah tenaganya mungkin dia udah bertambah, terus kerugian mekanisnya juga kecil, dikasih ban gede, nggak masalah. Gitu. Oke. Detail ya, dia sampai menghitung koreksi dari gaya geseknya ya, dari krek as menuju ke ban. Mantap kan? Jamit. Sudah. Okay, thanks for watching. Keep safety and don't forget to pray. See you next time.